Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah ada kesempatan hari ini kita bisa bertemu walaupun masih daring ya nak. Tapi sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong ketua kelasnya Araya, silakan nak. Oke teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Udah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini walaupun siang hari, kita harus tetap semangat karena ada beberapa materi yang akan Ibu berikan nih, ya. Dan semoga kalian bisa memahami dengan baik, ya. Dan sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan absen sini. Di sini Ibu lihat ada sekitar 19 siswa. Tapi silakan kalian absensi di Google Form yang akan Ibu berikan pada link chatting kalian. Jadi nanti akan Ibu cek berkala siapa anak-anak siswa-siswi di kelas 12 IPS 2 ini yang belum hadir. Oke, tapi Ibu minta untuk yang namanya Ibu panggil, Rufatun, Araya, Andre, Tari, Latifa, Alif, dan Salsabila silakan on cam ya Naya. Biar Ibu tahu nih ternyata kalian ini pada siap untuk belajar ya. Cek yang sudah mengisi itu tampaknya baru 5 orang. Ya, ini sekarang sudah masuk 6. Ada Rufatun, Araya, Alifatun, Niken, Latifa, Sapina, dan Olivia. Oke, yang lainnya silakan untuk segera mengisi absensi ya. Nah, sudah absen, kita berarti lanjutkan ke materi kita. Kalau kemarin kita telah membahas tentang apa ya? Tentang desa, Bu. Oke, tentang desa, Bu. Oke, siap. Sekarang hari ini kita akan membahas berarti tentang tentang apa ya? Kota. Oke, Ibu akan share screen ya. Share screen PowerPoint-nya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya kota. Tapi yang pertama tentang indikator pencapaian kompetensi. Di sini kalian nanti mampu menjelaskan tentang pengertian kota. Dan yang kedua, di sini adalah kalian nanti akan diberikan permasalahan dan kalian analisis nih, ya, tentang tahapan perkembangan kota. Dan dilanjutkan, tujuannya adalah diharapkan kalian mampu menganalisis tentang tahapan-tahapan perkembangan kota. Dan juga tidak lupa manfaatnya apa sih yang hari ini kita pelajari kota? Ibu, saya Niken Pangeti coba untuk menjawab. Oke, nggak apa-apa. Menurut saya kan kalau kota itu identik dengan yang namanya kegiatan ekonomi kan. Iya. Nah, kalau menurut saya kegunaan kita untuk mengetahui perkembangan kota itu supaya nanti kita tahu nih kita harus pindah kemana untuk istilahnya kita mencari duit kan. Jadi kalau misalkan kota yang padat, berarti saingan kerja kita banyak kan. Gimana caranya kita pindah ke suatu tempat yang istilah dominasi penduduknya itu masih minim, Bu. Manfaatnya adalah kita mengetahui kenapa kita mempelajari kota dan juga kenapa mempelajari tahapan perkembangan kota untuk mengetahui gejala dan fenomena dan bagaimana kita cara mengatasinya gitu. Di negara kita itu pasti butuh jiwa-jiwa muda dan generasi muda yang memiliki pikiran yang inovatif dan yang kreatif. Ini kan sebutkan ya salah satunya. Berikutnya, di sini juga acuannya nih, kalian pada hari ini akan dinilai dari sikap kalian. Tadi ada pengetahuan setelah mempelajari ini, diharapkan kalian mampu mengerjakan nih suatu soal evaluasi. Dan yang terakhir yaitu tentang keterampilan kalian nih dalam berdiskusi dan juga dalam mempresentasikan hasil diskusi kalian. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Kalau begitu Ibu lanjutkan ya kalau tidak ada yang ditanyakan. Dan juga di sini kemarin juga udah Ibu share ya tentang nama-nama kelompoknya dan tadi juga di-share ulang tentang nama kelompoknya. Perhatikan yang gambar yang ada di sini. Di sini bisa dilihat ya apa yang membedakan antar kedua gambar ini. Ya, Olivia. Iya, lahannya. Kenapa, Olive? Yang sebelah kiri itu sudah banyak dibikin gedung-gedung, yang sebelah kanan itu masih banyak yang kosong, Bu. Kalau kalian perhatikan, kota itu penggunaan lahannya buat apa, Nak? Dipenuhi dengan gedung-gedung bertingkat, sedangkan yang di sampingnya itu lahannya masih banyak. Jaraknya terlalu agak jauh dengan yang lainnya, tapi masih banyak yang kosong. Oke. Jadi secara nggak langsung sebenarnya kalian sudah tahu nih pengertian kota apa. Jadi pada hari ini, ya yang pertama tadi, kita akan membahas tentang kota. Tadi pada yang slide berikutnya nih, menurut kalian, apa perbedaan antara kedua gambar ini? Yang dulu sama yang sekarang? Kan, Bu. Iya, perbedaan. Ini, Bu, karena suatu sebab kayak misalnya bencana alam atau enggak potensi sumber dayanya yang udah berkurang. Dari sini bisa kalian ketahui ternyata
Ya, di sini ada tahapan perkembangan kota. Jadi yang tadi kalian lihat di slide sebelumnya, ini adalah salah satu gejala atau fenomena pada tahapan perkembangan kota, yaitu di sini kita akan membahas tahapan perkembangan kota menurut Lewis Mumford, yaitu ada 6. Bisa kalian identifikasikan tayangan video tersebut dan juga kalian analisis apa yang terjadi pada tayangan video tersebut. Oke? Kota. Ya, ayo kota. Nah, itu kita simak baik-baik yuk. Jadi akan kita lihat kali ini. Kabupaten Tangerang merupakan daratan rendah dengan ketinggian 0 sampai 85 meter di atas Oke, permukaan selamat laut. kalian catat. Sungai Cirarap merupakan salah satu sungai besar yang ada di Kabupaten Tangerang. Sungai ini mengairi dari hulu, yaitu Legok, dan bermuara di hilir, yaitu Sukadiri, Laut Jawa. Sungai Cirarap ini melintasi Kecamatan Rajek, Sepatan, Pasar Kamis, Cikupa, Sukadiri. Sungai Cirarap ini tercemar akibat limbah-limbah dari industri yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat sekitar Sungai Cirarap yang dahulu selalu menggunakan air sungai ini untuk kehidupan sehari-hari, sekarang sama sekali tidak menggunakannya, bahkan untuk menyentuh pun segan. Nah, video berikutnya ini berada di Indonesia. Dan bisa dilihat di sini banyak gedung-gedung yang kosong atau sepanjang jalan ini gedung-gedungnya sudah kosong. Kebijakan pemerintah negara Republik Indonesia menyatakan bahwa perjudian itu adalah ilegal. Akhirnya wilayah ini ditutup selamanya sampai detik ini. Untuk mengidentifikasikan masalah pada video tadi. Dan tidak lupa kita sebagai generasi muda juga untuk memberikan solusi yang terbaik. Oke, bagaimana tadi dari video tadi menurut kalian permasalahan apa sih anak-anak? Oke, Rupatun, silakan Rupatun. Permasalahan yang ada di kota Tangerang ini yang disebut dengan kota seribu industri juga memiliki dampak negatif, yaitu proses limbah bahan berbahaya dan racun dibuang ke sungai yang menyebabkan sungai jadi kotor dan bau sehingga tidak bisa digunakan kembali oleh masyarakat. Oke, terima kasih Rupatun. Iya, betul. Berikutnya siapa lagi? Saya mau Ya. nanya mengenai kota yang tadi disebut dengan kota mati. Mhm. Selain itu tuh ada nggak sih Bu penyebab dari kota itu tuh ditutup? Nah, kebetulan ini dia tugasnya untuk kalian semua di sini. Kalian sudah berarti tadi benar-benar mengamati tentang video Ibu berikan kepada kalian. Jadi, di sini ada tugas di LKPD, yaitu pada Google Classroom kalian. Silakan kalian buka Google Classroom-nya, ya. Di sini ada LKPD, jadi kalian nanti di classwork, klik classwork kalian. Di sini kalian klik materi LKPD tersebut, nanti langsung melink kepada tugas diskusi kalian seperti itu. Jadi di sini tadi Ibu juga sebelumnya sudah men-share kepada kalian bahwa silakan kalian masuk ke dalam link breakout room. Kebetulan kalau pada Google Meet ini link breakout room-nya itu berbeda tempatnya. Jadi tadi sudah Ibu berikan juga linknya, tapi yang juga bisa menggunakan kolom chatting. Kalian mau koordinasi nih sama teman kalian nih, misalkan Safina, kamu nomor 1 ya, gitu, nomor 1 ya. Nah, bisa lewat dari kolom chatting ini, atau tadi yang udah Ibu share link berupa kelompok ya, link kelompok Google Meet atau breakout room tentang Google Meet. Ini dia, juga sudah ada. Kelompok C juga sudah ada diskusi kelompok pada LKPD yang Ibu berikan sampai pukul jam 3.45 ya. Di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak, sudah ngerti sampai di sini? Sudah, Bu. Sudah, oke. Oke, dipersilakan anak-anak untuk kalian mengerjakan dan berdiskusi kelompok mengenai video tadi. Selesai kelompok C, tampaknya sudah selesai semua nih kelompok C, Ibu cek. Oke, kayaknya yang pertama akan mempresentasikan kelompok C ya. Oke, ya, kelompok C dan D udah selesai semuanya. Tadi A dan B juga sudah selesai ya, udah mulai selesai. Oke, karena kita waktunya sudah jam 13.50, sekarang kita saat yang mewakilkan kelompok C, tadi karena Ibu lihat kayaknya kelompok C udah selesai. Coba tolong Araya presentasikan kelompokmu. Saya Fadia Malia dari kelompok Oh, C, Fadia. izin share screen. Oke, siap, Fadia, silakan, Nak. Dan Araya siapkan. Selamat siang semuanya. Semuanya. Perkenalkan, nama saya Araya Rambu-Rambuni dari kelompok C. Dan C dimulai dari yang pertama yaitu uraikan mengenai bahasa kelompokmu tentang pengertian kota. Nah, kalau dari kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa kota adalah jaringan kehidupan manusia dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan sosial ekonomi heterogen. Jadi yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya adalah pencemaran sungai disebabkan oleh limbah-limbah pabrik yang membuat kerusakan pada ekosistem sungai. Lalu ada penyebabnya, yaitu karena banyak oknum pabrik nakal yang membuang limbahnya ke sungai. Solusinya itu adalah, yang pertama, memulai gerakan mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, menindaklanjuti oknum pabrik
yang nakal dan tidak bertanggung jawab agar tidak membuang limbahnya di sungai. Selanjutnya yang dibacakan oleh Esa. Polis di dunia atau di Indonesia, contohnya di kota Zimbabwe, negara yang pernah mengalami krisis ekonomi selama bertahun-tahun. Misalnya Zimbabwe, di mana berbagai jenis kota di negara ini terkena dampak karena terjadinya peperangan dan krisis ekonomi. Sumbernya dari dosen geografi. Ingin menanggapi tentang jawaban dari kelompok C, menurut kalian ada yang kurang sesuai dengan kelompok kalian, apa sudah tepat? Bu, saya Iya. sudah Oh ya, silakan, Nak. kan itu di tugas nomor 2 dijelasinnya video 2 kan ya. Iya. Mereka ngejelasin semuanya kan, cuma belum secara lengkap untuk solusinya. Gitu. Jadi aku mau nanya solusi untuk permasalahan yang video nomor 2 itu seperti apa? Karena nggak dijelasin secara nilai. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sama-sama. Nah, silakan dijelaskan. Bu, saya pengen nanggepin. Iya, silakan Araya. Kalau yang A tuh kan solusinya itu yang dipaparkan oleh kelompok saya tuh ini memberikan pelatihan sertifikasi ke pencari kerja. Terus kalau yang kedua itu adalah membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, kalau itu tuh saling berhubungan kalau menurut saya karena SDM-nya bagus, otomatis masyarakatnya juga mandiri. Oke, terima kasih Araya. Bagaimana Citra? Sudah terjawab pertanyaan dari kelompok C untuk kelompok D? Dari kelompok D untuk kelompok C? Ya lumayan menjawab. Puas apa? Puas. Nggak Oke, tahu, sudah di dipuaskan. videonya nggak ada. Oh iya, iya. Makasih ya. Kesempatan kali ini kita habis mendiskusikan tentang apa sih? Ada yang bisa simpulkan nggak? Ayo silakan. Tentang definisi kota, Iya Idrus, lanjut Ya. dengan. cara ngatasin masalah yang membuang limbah sembarangan, Mhm. dan kayak apa sih ini kota mati itu yang Oke. terbuang. Terima kasih Idrus ya bahwa hari ini kita telah mempelajari tentang yang namanya pengertian kota. Terus tadi kita juga sudah membahas tentang permasalahan yang ada pada sebuah video tadi, yaitu tentang fenomena pencemaran limbah diakibatkan oleh industri pabrik, dan juga dilanjutkan juga tadi mengenai kota mati. Kita sudah membahas sebenarnya secara tidak langsung mengenai pengertian kota, dan kalian juga tadi sudah menjabarkan menurut bahasa kalian dan ditambahkan berbagai sumber ya. Tadi juga teman kalian Hilda juga menjabarkan, ya benar sekali di sini ada pengertian kota menurut Delvini, di mana penggunaan lahannya itu berupa non agraris dan juga penggunaannya tertutup oleh bangunan seperti itu. Ini ada tahapan perkembangan kota yang tadi Ibu sebutkan. Nih juga bisa kalian catat nih istilah-istilah penting ini. Yaitu kalau polis yaitu tahapan awal kota, yaitu bersektornya di agraris ya, atau masih pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan gitu. Jadi ini masih baru tahap awal kota. Dan yang berikutnya lagi adalah tahap eopolis, di mana pasar ini baru tumbuh gitu, baru meningkat, dan juga industri kecil juga baru muncul. Dan lanjut lagi tahapan metropolis, yaitu kehidupan mengarah ke sektor industri. Menjawab pertanyaan dari Niken, Bu, itu bagaimana? Itu kan hanya ilegal. Iya, tadi bisa kita alih fungsikan menjadi hiburan, rekreasi, seperti itu. Bagaimana? Coba Niken. Menurut kamu sudah? Sudah, Pak? Cukup, Bu. Cukup, oke. Nah, setelah ini refleksi nih Ibu, sudah semuanya kita pelajari, LKPD sudah, diskusi sudah. Ibu pengen nanya nih, keseluruhan semuanya, apakah kalian sudah paham tentang materi kota dan perkembangan kota? Cukup paham, Bu. Sudah paham. Oke, coba kalau Alif Ibu pengen nanya lagi, yang kamu paham itu di mana saja? Coba Alif. Pengertian kota, menjelaskan pengertian kota, sama menganalisis permasalahan yang ada tahap-tahap perkembangan kota. Oke, ya. Berarti udah benar ya gitu. Kalian sudah benar-benar mengetahuinya. Oke, ada sedikit evaluasi, silakan kalian cek di kolom chatting kalian. Di situ ada link quiz, terus kerjakan. Nanti Ibu lihat juga ya sejauh mana kalian benar-benar paham nih. Sudah masuk ya, sudah masuk nilainya, sudah masuk anak-anaknya yang sudah mengerjakan. Oke, ditambah lagi, alhamdulillah nih. Ya, oke, kalau begitu udah ada 11 orang nih. Oke, berarti sisa sekitar 9 orang. Oke, jadi kalian lanjutkan yang belum mengerjakan evaluasi. Nah, pada hari ini alhamdulillah materi kita sudah tuntas semua tentang materinya kota dan tahapan-tahapan perkembangan kota. Ibu harapkan bila nanti ada yang ditanyakan atau ada yang masih kurang mengerti, bisa kalian tanyakan ke Ibu di grup WhatsApp seperti biasa. Oke? Dan untuk materi besok nih, materi besok yaitu berkenaan dengan yang namanya dampak interaksi desa kota dan pengertian interaksi desa kota. Oke, jangan lupa kalian pelajari bahan atau materi ajar tentang interaksi desa kota dan dampak interaksi desa kota. Sampai di sini paham, Nak? Atau ada yang tanyakan lagi? 12 IPS 2? Paham. Oke, terima kasih anak-anak. Paham ya. Tidak ada lagi yang ditanyakan. Kalau begitu, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama anak-anak Ibu.